kemudian mereka berikan cuma-cuma kepada setiap kaum muslimin yang ingin mendownloadnya dan mempelajarinya. Akad yang kita bahas sekarang dinamakan dengan akad murabahah. Akad murabahah dia termasuk dalam jual beli amanah. Jual beli dibagi dua, ada dinamakan dengan jual beli musawamah, ada dengan namakan jual beli amanah. Musawamah apa artinya? Tawar menawar. Berapa jual buku Ustaz? 175.000. Modalnya berapa Ustaz? Apa hak kamu nanyain modal? Saya mau jual, kalau punya uang beli, kalau enggak mau tawar silakan. Saya tawar Ustaz, berapa? Kamu mau nyem berapa? 160 boleh Ustaz? Boleh 160. Ini namanya jual beli musawamah. Dihalalkan oleh syariah dan dilakukan oleh manusia dari semenjak Adam alaihissalam, dan tidaklah ada larangan dalam hal ini, dan Rasulullah dan para sahabatnya juga melakukan transaksi dengan musawamah ini. Bentuk jual beli yang kedua dinamakan dengan jual amanah. Buyu al-amanah, jual beli yang amanah. Amanah artinya amanah. Apa maksud jual beli amanah? Dia menyebutkan modalnya, kemudian dia tawar menawar dalam keuntungannya. Ini namanya apa? Ini namanya murabahah. Dia tanya, berapa jual buku Ustaz? Saya modalnya beli ke penerbit umpamanya 135.000. Saya beli 135.000 Ustaz. Tentu saya enggak dapat untung saya. Ya udah, saya kasih Ustaz untung 5.000 rupiah. Ya enggak cukup lah 5.000 rupiah. Berapa Ustaz maunya? Untuk apa? Fee untuk perantara aja biasanya 5% kan. Ini saya modal, saya beli, kemudian saya ada karyawan, ada rak, ada tempat yang saya sewa. Ya nggak bisa segitu. Berapa persen Ustaz? Saya maunya 30% dari harga yang saya beli. Tadi saya beli 135 kali 3 berapa berarti? 30%-nya berapa? 90. Ya udah, saya jual ke Anda 200.000 rupiah. Modalnya ada segitu. Kemahalan Ustaz. Kalau kemahalan silahkan pergi beli ke penerbitnya di Jakarta sana. Tiket pulang pergi aja sekarang berapa juta per hari ini? 6 juta kan ya? 7 apa 6 juta? 7 juta one way, pulang pergi 14 juta. Anda mau beli harga 200.000 atau ongkos tiketnya aja sudah 14 juta. Baik. Ini murabahah. Dia bagian dari jual beli amanah. Kemudian jual beli ini diadopsi oleh lembaga keuangan syariah karena menurut mereka ini akad jual beli yang mirip dengan pembiayaan yang ada di bank konvensional. Bank konvensional mereka memberikan uang kredit kemudian dibayar dengan ada pertambahan yang tetap.
Ini riba. Kalau jual beli keuntungannya adalah halal. Ya. Oleh karena itu menurut mereka ini cocok. Ya, untuk sebuah lembaga keuangan mengembangkan modalnya dengan cara yang halal dengan seperti ini. Maka mereka buat seperti tadi, akad murabahah. Tetapi bank tadi kan nggak punya barang, ya, dan dia bisa melayani pembelian apapun. Orang mau beli rumah di bank syariah tadi bisa, mau beli kendaraan bisa, mau beli pesawat bisa, kereta api bisa, mau beli pulau bisa, mau beli kulkas, handphone juga bisa. Barang ada di toko, di kantor bank tadi, di gudangnya. Bank punya gudang. Hah? Gudang itu enggak gudang namanya. Itu namanya tempat sampah, kertas-kertas. Baik. Dia tidak punya stok barang. Lalu mereka modifikasi lagi, sehingga nama akadnya pun mereka rubah dengan al-murabaha lil amir bisyira', atau dalam istilah yang lain mereka berikan namanya al-murabaha lil wa'id bisyira'. Apa artinya ini? Apa artinya? Al-murabahah lil amir bisyira'. Al-murabahah lil wa'id bisyira'. Ya udah, lulus Ustaz tesnya. Cuman maksudnya adalah melakukan murabahah kepada orang yang memerintahkan untuk membeli. Tadi skemanya lembaga keuangan kan tidak punya barang, ya, boleh menjual barang yang belum dimiliki? Tidak boleh. Tapi kemudian yang nasabah atau konsumen yang datang ini mengatakan kepada bank syariah, saya mau truk yang 8 ban. Ada yang 8 ban? Ada truk 8 bannya? Ada. Truk 8 ban. Memang bank dealer mobil kan enggak kan ya? Tapi kata bank, kami janjikan untuk menjual murabahah kepada kamu, karena kami memerintahkan kami untuk membelinya. Jelas ini? Murabahah umumnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini buku atau ini buku milik saya, lalu beliau ingin beli. Berapa Ustaz jual Ustaz? Modalnya 100.000. Berapa kamu mau kasih saya keuntungan? Ini buku sudah ada, jelas. Kalau yang dilakukan oleh bank syariah, pada saat Anda ingin beli truk tadi, apakah bank syariah sudah punya truk tadi, 8 ban tadi? Belum. Namanya 8 ban atau 1 gardan apa 2 gardan? Apa nama istilahnya? Apa aja lah. Dia rodanya 8. 8 enggak ada. 4, 10 gitu aja. Ya udah, roda 10. Terima aja lah, enggak tahu kita kan. Roda 10, dia enggak punya. Lalu kata dia, kami pergi beli dulu. Setelah dibelinya, kemudian dipanggilnya yang nyuruh tadi. Ini truk roda 10 ini kami beli dengan harga
Berapa? 300 juta truk roda 10. Setengah miliar 500. Antum dealernya rugi terus. Masa roda 10 300? Avanza aja rodanya 4 cuma 300. Kali 2 lah ya. Kali 2,5. Berarti minimal harganya 800. Iya, anggaplah segitu. Tapi 200 saya nggak percaya. Kalau butuh 200 saya beli 10. Anggap harganya 1 miliar biar gampang ngitungnya. Saya beli, kata bang tadi, ini truk roda 10 ini dengan harga 1 miliar. Kamu mau bayar tunai atau mencicil? Ada nggak yang beli ke bank bayar tunai? Ada nggak yang datang ke bank beli tunai? Kenapa tidak ada? Oh ya, saya tunjuk tangan jawab langsung. Tunjuk tangan. Tak pakai bank, langsung lewat dealer. Jadi kalau uang cash lebih baik beli langsung, nggak pakai bank. Salah Anda. Karena bank tak jadi beli langsung, salah juga Anda. Anda punya pengalaman beli mobil roda 10? Tidak punya pengalaman. Berarti kemungkinan tertipu besar apa kecil? Besar. Kalau Anda beli ke bank, bank itu kelebihannya dari lembaga bisnis yang lainnya, mereka bertopang pada trust atau kepercayaan nasabah. Tingkat kepercayaan nasabah kepada mereka tinggi, sehingga apapun akan mereka korbankan demi mempertahankan trust atau kepercayaan dari para nasabah. Kalau Anda beli pakai bank, memang mungkin harganya lebih mahal, tapi Anda dapatkan barang dengan standar spek tertinggi. Karena mereka, Anda beli apa aja umpamanya, apalagi kalau beli gedung umpamanya. Ada satu kasus, saya waktu di kota Riyadh kuliah di Jamiatul Imam di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud di kota Riyadh, mengambil program S2 dan S3 di Usul Fikih Fakultas Syariah. Sekolah Indonesia Riyadh di bawah Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia membutuhkan gedung sekolah, bangunan untuk sekolah, karena selama ini nyewa. Padahal kalau dibeli 3 tahun sewa sama dengan harga beli. Jelas? Kan lebih baik mana? Lebih baik nyewa apa beli? Beli itu. Emang ada uang antum? Terus Bank Syariah Ar-Rajihi, mereka datang ke Bank Syariah Ar-Rajihi. Bank Syariah Ar-Rajihi itu tidak mau berakad murabahah yang tidak tunai kecuali dengan pegawai negeri Saudi, PNS, pegawai negeri Saudi. Karena pegawai negeri Saudi itu gajinya payroll pakai bank, sehingga Bank Rajihi langsung bisa potong dari rekeningnya. Dengan demikian risiko keterlambatan bisa dikatakan 0. Jelas? Potong langsung dari gajinya. Lalu pihak Bank Rajihi mengatakan, yang bertransaksi dengan kami harus warga negara Saudi PNS,
karena nilai transaksi kalian untuk beli gedung itu sekitar 300.000 real, maka gaji PNS yang bertransaksi dengan kami harus di atas 20.000 real. PNS gajinya 20.000 real, sekitar 70 juta. Ada. Ya. Maka pihak kedutaan Saudi minta bantu ke mahasiswa, tolong cari teman-teman kolega Anda yang bisa mau membantu. Nanti dia yang bertransaksi dengan pihak Bank Ar-Rajhi, kemudian semua biayanya nanti berapa yang dia bayar kita bayarkan. Saya bantulah. Saya cari, alhamdulillah ada keturunan Padang. Al-Fadani, Bapak Syekh itu namanya. Dia Syekh Fisika. Dia S1, S2, S3 fisikanya dari MIT, Massachusetts, apa namanya Massachusetts? Institute of Technology di Amerika. Senior Bapak itu, udah profesor dia. Orang Padang. Lama cerita dengan kita dulu pada pertemuan orang Indonesia di kedutaan. Dia hadir, ngobrol-ngobrol sampai dikasihnya kartu namanya. Dia dulu berangkat ke Mekah di tahun 30-an. Naik kapal haji bersama bapaknya. Kemudian di masa Raja Faisal dia mendapat warga kenegaraan Saudi Arabia dan mendapat beasiswa S1, S2, S3 fisika ke Amerika. Ya. Karena profesor, di sana profesor enak. Profesor semenjak hari ini profesor sampai meninggal, setiap tahun gajinya naik 1.000 real sampai meninggal. Umpamanya ketika diangkat profesor gajinya 15.000 real atau ya sekitar 15.000 real S3. Kemudian sampai profesor bisa 20.000 real. Nanti setiap tahun sampai mati 1.000 real terus. Tahun depan gajinya 21.000, tahun depan gajinya 22.000. Semakin panjang umurnya, semakin berkah hidupnya. Nah, makanya banyak profesor-profesor muda di sana. Ya, karena insentifnya besar. Itu masuk ke dalam gaji, bukan insentif atau apa namanya? Tunjangan, bukan tunjangan. Kalau namanya tunjangan itu kan mungkin ada, mungkin tidak. Tergantung si penunjangnya kuat atau tidak. Penunjang lagi lemah dicabut tunjangan. Kalau gaji tidak bisa. Lemah kuat harus bayar gaji. Kata dia, saya siap. Siap akhi, kata dia. Kita bantu datang, kemudian teman-teman dari KBRI ketemu dengan dia, mengatakan siap. Saya ingin membantu orang-orang Indonesia juga. Tadi saya juga dari Indonesia. Ya. Terus kata dia, tunjuklah oleh kalian gedung mana yang kalian ingin beli dengan murabahah tadi. Ditunjuklah gedungnya oleh pihak kedutaan besar Indonesia tadi. Setelah itu datang pihak Bank Ar-Rajhi untuk mengecek kelayakan rumah tadi, karena akan dibelinya, berarti akan menjadi milik bank. Paham? Paham atau tidak? Setelah diteliti dengan para tim dari Bank Ar-Rajhi, kata Bank Ar-Rajhi, ini tidak layak kami beli, karena mereka untuk standar gedung yang layak mereka beli itu di bawah 10 tahun. Gedung yang ditawarkan ini sudah tua, di atas 10 tahun, sudah ada 13 tahun. Mereka tidak mau. Kalaulah mereka berpikir semata-mata uang, ini kan sudah ada yang beli, ya atau tidak? Sudah siap dengan skema merubah, siap bayar, aman pembayarannya, iya atau tidak? Tapi kenapa memang ente nggak mau uang, kan gitu kita kasarnya kan ya. Dia mengatakan tidak, karena barang akan kami beli dulu. Kalau kami beli ternyata nanti kalian tidak jadi, risiko kami besar.
Mereka harus beli barang dengan SOP standar yang ada. Paham? Berarti Anda kalau beli dari bank, barangnya walaupun tunai, barangnya dengan standar tinggi atau standar rendah? Tinggi. Bagus atau tidak? Maka kalau Anda bodoh-bodoh dikit dalam ilmunya tadi, lebih baik beli ke bank. Paham? Kecuali Anda tamat S1 teknik sipil, ngerti Anda bangunan yang bagus dan tidak, insya Allah nggak akan ketipu, nggak perlu pakai bank, langsung aja. Atau Anda teknik mesin, ngerti Anda beli mesin bagus atau tidak, mobilnya bagus atau tidak, ya udah beli sendiri. Tapi kalau Anda S1-nya syariah, mau beli rumah, mau beli ini, jangan beli langsung. Ya, yang namanya penipu itu walaupun Anda ucapkan pakai bahasa Arab, ya nipu juga dia. dia nggak akan jujur walaupun dia bilang saya Ustadz syariah S1 dari Jamiah Islamiyah Madinah. Tetap dia, oh ini Ustadz punya real banyak, saya tipulah, kata dia. Ala kulli hal seperti itu. Dan memang biasanya seperti yang Anda katakan tadi, orang datang ke bank karena dia ingin tidak tunai. Kalau dia ingin tunai, mungkin sebaiknya pilihan langsung. Tapi bagaimana cara dia agar tidak tertipu? Pakai konsultan. Ya, pakai konsultan. Ada kan konsultan penilai, konsultan jasa penilai publik, ada kan ya? Ya, parsial. Sehingga dia tidak tertipu dalam membeli tanah, membeli gedung dan segala macam, membeli pabrik dan seterusnya. Iya atau tidak? Ya, mungkin seperti tadi. Walhasil umumnya yang menggunakan lembaga keuangan ini dengan tidak tunai, dengan diangsurnya. Maka ada tambahan modifikasi lagi. Dalam akad murabahah yang awal tadi, yang ada dalam fikih klasik, itu tidak ada hubungan antara murabahah dengan tidak tunai atau dengan angsuran. Ya, seperti tadi, berapa harga ini Ustaz? Modalnya modal 100.000. Kamu mau beli berapa? Saya kasih Ustaz untung 10% cukup Ustaz. Kurang 20%, 120 Ustaz saya beli. Boleh, ini uang Ustaz. Murabahah atau tidak namanya ini? Murabahah. Yang murabahah itu tidak ada hubungannya dengan boleh saya bayar nyicil Ustaz 120.000, 10.000 setiap hari selama 12 hari. Boleh juga. Ya, jelas. Tapi yang murabahah tadi yang penting dia menyebutkan harga pokoknya. Faham Anda ini? Baik. Kemudian di dalam lembaga keuangan syariah tadi mereka kan tidak punya barang, berarti mereka pergi beli dulu. Pada saat langkah nasabah atau konsumen datang kepada pihak lembaga keuangan tadi untuk menyatakan keinginannya, ya, pada saat ini belum boleh nasabah memberikan atau lembaga tadi meminta DP. Kenapa? Karena dia tidak punya barang. Terus kalau nggak punya barang nggak boleh minta DP? Iya, tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena DP itu apa artinya? DP itu bagian dari akad jual beli. Kalau sudah bayar DP berarti sudah terjadi jual beli antara pemberi DP dengan penerima DP. Dan kondisinya si penerima DP yang statusnya sebagai penjual sudah punya barang atau belum? Belum. Dan Rasulullah mengharamkan menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laysa indak. Jelas? Lalu kalau dia datang, dia sebutkan, Ustaz saya mau beli tanah 2 hektar di tempat itu fulan. Ya, kata dia. Dia nggak ngasih DP sama sekali.
nanti sudah saya beli dengan harga 10 miliar. Nggak ngasih DP kan nggak ada ikatan berarti kan ya. Ternyata dia nggak muncul-muncul. Gimana? Sembunyi dia. Atau mungkin dia lagi pergi mulazamah ke Madinah atau ke Mekah selama setahun. Tidak ada niat dia mau bohong, tapi memang kondisi dia menuntut demikian. Bagaimana? Rugi bang tadi? Ya? Risiko. Kenapa anda mau risiko? Iya jual beli, kamu kan sudah suruh saya beli, dan saya beli. Kan gara-gara kamu saya berisiko. Kata siapa tanpa risiko riba? Ada risiko, tapi risiko tentu diminimalkan. Maka DP tidak boleh, tapi boleh minta hamish jiddiyah, uang tanda keseriusan. Deposit uang tanda anda serius punya uang pengen beli. Karena kalau anda asal ngomong saja, bangun tidur mimpi, Masya Allah pengen saya punya pulau indah di dekat Pulau Rupat. Ada pulau di dekat Pulau Rupat indah? Anggap ada. Datang pagi, habis itu insya Allah saya akan memilikinya. Diketuknya pintu bank tadi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? Saya mau beli pulau di Pulau Rupat itu. Itu berapa harganya? Kita cek dulu ke BPN Ustaz. Oh itu milik si fulan. Saya hubungi Ustaz. Ya, harganya 10 triliun Ustaz. Ya udah beli 2. Enggak cuma 1 pulau ada Ustaz, nah bisa 2. Oh ya udah 1 aja kata dia. Ada uang nggak Ustaz beli? Kan kamu beli. Gimana minta uang ke saya? Coba bisa lihat Ustaz KTP-nya, Ustaz lagi sehat apa tidak? Tapi kalau anda bisa tunjukkan uang, kata anda ini KTP saya, dilihat, oh dia tinggal di perumahan elit, alamatnya, ditelepon RW-nya. Kenal Pak orang nama ini Dr. Erwandi? Oh kenal. Ada betul ada rumah di sana? Iya. Berapa nilai asetnya? Ya adalah 1 triliun harga rumahnya. Dia punya 3 di situ rumah. Ya. Ya udah Pak kata dia. Bisa. Tidak pakai ini pun bisa. Tapi tolong saya pegang surat-surat rumah Bapak. DP ini tidak DP, hanya jaminan saja. Anda nggak main-main. Nanti kan bank sudah beli, ternyata Anda main-main kan ya? Iya atau tidak? Hanya untuk menunjukkan keseriusan. Anda bukan datang ke bank dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan mimpi. Memang dalam keadaan sadar. Sehingga konsekuensinya, terus apa konsekuensinya dari pegang surat rumah saya yang senilai 1 triliun tadi? Apartemen lah umpamanya ya. Konsekuensinya Pak Ustadz, kalau setelah pulau kami beli, Pak Ustadz nggak jadi beli, nggak ada masalah. Ya, karena memang belum mengikat. Tapi mohon maaf, surat tanah Ustadz ini kami pegang dulu sampai pulau itu terjual ke pihak lain. Bila kami rugi karena satu dan lain hal umpamanya, ya, karena umpamanya untuk menjualnya dalam kondisi ekonomi sulit ini agak susah dengan harga yang kemarin kami beli dengan harga agak lebih tinggi, ya, dan Ustaz sudah setuju waktu itu harganya 2 triliun, ya, apa boleh buat? Terjual umpamanya 1,5 triliun, kami jualkan rumah Ustaz 500 miliar, kami ambil untuk menutup kerugian. Kan tadi nilai rumah Ustaz berapa triliun tadi? 2 ya. Selisihnya 1,5 kami kembalikan ke Ustaz. Enggak, ini bukan DP, bukan hilang. Kalau terjual dengan harga yang sama atau berlebih, ini ambil lagi surat tanah Ustaz ini. Tidak kami ganggu gugat. Kalau ini boleh? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi ada lembaga keuangan syariah seperti ini, kita buat. Kalau nggak ada kita buat. Karena ini standar dari OIV seperti itu.
Masalah tidak diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia itu bukan urusan saya, itu urusan mereka. Ini standar produk dari AIV tadi. Jelas? Ya. Kemudian kalau Anda sebagai lembaga keuangan atau pihak yang menerima orang pesan barang kepada Anda, lihat, karena ada orang yang datang kepada Anda itu tujuannya refinancing, yaitu bagaimana dia dapat uang dan asetnya tidak hilang. Apa maksudnya? Antara yang menjual ke bank dengan yang membeli, bank harus cek ini ada rekayasa kong kali kong atau tidak. Ya, bisa jadi dia butuh uang, tadi punya rumah harganya 5, turun harga tadi 2 triliun, mahal banget lah apartemennya. Dia punya rumah harga 1 miliar. Dia tidak ingin kehilangan rumah, tapi ingin dapat modal juga 1 miliar. Gimana caranya? Dia jual rumah ini ke bank syariah. Jelas? Kemudian dibeli nanti dengan murabahah oleh istrinya. Paham? Paham enggak? Istrinya datang ke bank, kata dia ke istri ke bank, "Pak Bang, ya ada apa? Saya mau beli rumah itu." Itu emang boleh jual? Iya, tertulis dijual. Ya, hubungi ini nomor orangnya. Ya, saya mau beli rumah itu dengan harga berapa nanti Anda beli, saya ingin marginnya sekian, cicilannya. Perkiraan sih harga 1 miliar, saya mau beli 1,5 ke Anda dalam pembayaran 3 tahun tempo. Memang dia jual berapa? Coba aja Pak tanyakan, mungkin 1,5 atau mungkin 1 miliar kurang lebih. Akhirnya pihak bank datang menemui orang tadi. Dia nggak tahu bank ini bahwa ini adalah suami dari yang mengajukan murabahah tadi. Datang, "Pak, saya beli rumahnya, berapa jual?" 1 miliar kata dia. Kalau bank beli tunai atau tunda? Tunai. Kata dia, ini uang 1 miliar. Paham? Lalu istrinya berakad dengan bank syariah dengan tidak tunai 1,5 miliar selama 3 tahun. Boleh ini? Boleh atau tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak? Subhanallah. Yang boleh, kenapa boleh? Sebentar, yang boleh mana yang boleh? Tidak ada lagi. Kenapa boleh? Itu ada mic depan berdiri. Nggak dengar. Ada mic di depan. Kalau nggak keberatan Pak berdiri. Kalau nggak mic-nya turunin. Boleh Pak, kan dengan pembayaran tidak tunai. Lebih mahal boleh? Lebih mahal boleh ya. Ya. Sesuai yang Bapak terangkan kemarin boleh. Boleh. Ya, terima kasih. Yang tidak boleh, kenapa tidak boleh? Seperti kasus sahabat. Sama itu kasusnya. Coba kasus sahabat itu gimana? Ke suami lagi. Kalau ini coba lagi, coba sama apa tidak? Sama-sama coba, samakannya gimana? Kalau yang kemarin kasusnya istri menjual ke suami tidak tunai, lalu suami menjual ke istri tunai, itu haram. Jelas. Kalau ini suami jual tunai ke bank, lalu bank jual ke istri tidak tunai,
Sama. Nggak tahu, Bapak bilang sama. Saya heran juga saya. Sama-sama Ustaz. Sama atau tidak kaum muslimin? Sama. Betul sama. Tapi bagaimana cara menyamakannya, Pak? Istri tanggung jawab suami. Terus yang perlu diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan atau si penjual murabahah lil amir bisyara itu, dia mengatakan, mohon maaf ibu, alamatnya di mana? Ternyata alamatnya sama dengan alamat rumah itu. Ibu, ini ibu sudah cerai dengan suami atau masih di rumah itu? Enggak Pak, masih di rumah itu. Ini memang nanti ibu yang atas nama ibu, pemilik ibu atau gimana? Oh enggak Pak, nanti suaminya bayarin ke saya. Kalau ini betul inah. Paham? Paham enggak? Berarti suami menjual ke bank, kemudian suami jual ke istrinya, istrinya atas pakai nama istri saja. Yang berakad sebetulnya suami yang bayar. Paham? Berarti hanya dua. Suami jual ke bank, bank jual lagi ke suami. Paham atau tidak? Hah? Paham. Tapi kalau ditanyakan setelah dicek, diteliti, iya Pak, saya kesal sama suami, dia mau menjual-jual rumah aja. Alhamdulillah saya punya rezeki sendiri kok, pemasukan sendiri, biar saya aja yang beli. Nanti sewa saya tagihkan ke suami saya. Kan wajib nafkah sewa rumah kan dia. Nah, biarkan aja dia punya uang, dia dapat uang 1 miliar, dia mengembangkan bisnisnya. Tapi sekarang dia nggak punya rumah saya, berarti setiap bulan dia sewa ke saya selain nafkah. Oh iya, kalau ini boleh nggak dijual oleh bank tadi? Hah? Nggak ada hubungan transparan dengan tidak transparan. Kalau ini boleh atau tidak? Astagfirullah. Ini boleh karena antara pembeli dengan penjual sama atau berbeda? Berbeda. Penjual suaminya, pembeli istrinya. Kalau yang pertama tadi pembeli penjual sama atau beda? Sama. Penjual suaminya, pembeli suaminya. Terjadi inah haram. Jelas. Maka yang penting dicek hanya seperti itu saja. Jangan-jangan dia adalah pengelabuan riba. Dia menginginkan dapatkan hutang, pinjaman, ya, tidak ingin kehilangan asetnya, dan dia buat dengan skema seperti itu. Ini yang harus dipastikan. Karena kalau tidak ini menjadi inah dan hukumnya haram seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya, ini di langkah awal ya. Ada beberapa kasus yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Ya, pada saat dia ingin berakad murabahah dengan pihak bank, tentu kan dia cari dulu objeknya kan ya, mungkin rumah, ya, mungkin apartemen, mungkin tanah, kan dia cari dulu kan ya. Ya. Terkadang yang mencari ini setelah dia menemukan, dia mengajukan murabahah ke bank tadi, rumah umpamanya. Si pemilik rumah dan tanah ini biasanya minta DP atau tidak? Minta DP dia atau tidak? Atau nggak pernah belanja atau nggak ngerti? Ya iyalah, minta DP dia lah. Kalau nggak minta DP, pagi anda bilang mau beli, 1 jam setelah anda pergi ada orang bayar uang ke dia tunai. Dia jual atau tidak? Ya dia jual lah, ngapain gua anda? Karena anda tidak ada keterikatan dengan dia. Faham? Maka kalau si yang akan mengajukan pembiayaan murabahah tadi
memberikan DP kepada si supplier dari bank atau kontraktornya tadi, atau pemilik tanahnya tadi, atau pemilik barang objek merubah tadi. Kata dia, kalau kamu nggak DP, nggak ada jaminan. Saya namanya dagang, tentu siapa yang duluan tunai itu yang saya jual. Oh siap Pak, saya bayar DP-nya. Kalau sudah dibayar DP oleh dia, ya, datang dia ke lembaga keuangan syariah tadi, ya, masih boleh akad murabahah. Hah? Masih boleh atau tidak? Atau tidak tahu? Alhamdulillah tidak tahu. Kalau dia sudah si konsumen tadi yang ingin melakukan murabahah tadi sudah DP ke bank syariah, walaupun belum dibayar lunas, berarti ini objek barang sudah menjadi milik nasabah tadi. Paham? Iya atau tidak? Kan sudah di DP-nya, milik dia kan ya. Kalau lembaga keuangan syariah tadi dia bilang, udah kau bayar DP, udah berapa persen? 10%, ya udah saya tutupi 90%. Ini bukan murabahah namanya. Ini namanya akad pinjam meminjam. Bank membayarkan atas nama nasabah kepada supplier sebanyak 90%, dibayar pasti berlebih. Maka ini namanya riba. Jelas. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si bank tadi? Dia harus memastikan. Dia datang ke supplier tadi, si developer. Pak, unit yang ini sudah ada yang pengen, yang tanya-tanya banyak sih Pak. Yang udah DP? Dia pikir, belum Pak, belum ada. Itu yang si fulan, oh iya Pak, dia udah bayar DP Pak, udah DP. Enggak, booking fee aja 1%, bukan DP. Yang penting dia udah bayar. Anda sudah iya kan? Iya. Anda sudah iya kan jual ke dia? Iya. Kalau gitu mohon maaf, saya nggak jadi memberikan pembiayaan murabahah. Panggil konsumen tadi. Itu kau sudah DP? Enggak, booking fee aja 1%. Mau 1%, mau 3%, yang jelas sudah menjadi milikmu. Walaupun belum kau bayar tapi sudah berakad, ya, saya tidak bisa masuk lagi. Sekarang kalau anda mau merubah dengan pihak saya, wajib batalkan dulu DP-mu dan akadmu dengan dia, kemudian baru saya datang sekarang ke dia beli. Rugi saya Pak, daripada kami yang rugi masuk neraka. Ya, karena kalau tetap seperti itu, bank hanya boleh mendapatkan berapa yang dibayarkannya. Anggap harga rumah 100 juta sudah dibayar 2%, 2 juta booking fee, ditutupi oleh bank 98, maka bank hanya boleh dapat 98 juta dicicil, mau nggak dicicil hanya dapat 98 juta. Rugi tidak bang? Rugi, belum lagi di akhirat, karena ini riba kalau ingin mendapatkan keuntungan. Jelas? Daripada kita sama-sama rugi, lebih baik kau batalkan rugi 1 juta 2 juta lebih baik. Kalau enggak, kami enggak jadi. Siap, saya batalkan. Ya udah, kalau kamu batalkan, sekarang saya beli, baru bisa. Jelas? Jelas? Baik. Ini belum lagi masuk murabahah ya. Ini baru fase sebelum murabahah tadi. Kemudian aman, bahwasanya ini kondisi belum di DP, belum ada pernyataan akad jual beli antara si konsumen dengan si supplier. Dibeli barang tadi oleh si bank, kemudian diterima barang itu oleh bank. Setelah diterimanya, sekarang baru bisa dia berakad dengan konsumen.
wahai konsumen, datanglah kau kemari, ini barang sudah kami beli dan kami terima, rumah dan tanahnya. Lalu seperti tadi konsumen bilang, kami nggak jadi nggak apa-apa, tapi yang uang hamish dia kami tahan dulu sampai ini laku terjual. Kalau kami untung atau tidak dirugikan, hamish dia kamu kami kembalikan. Kalau tidak, maka kami potong sebesar kerugian kami. Faham? Ini boleh. Ternyata jadi, alhamdulillah, baru berakad bayar DP. Bayar DP, harga dari awal sudah jelas, mau berapa tahun jangkanya, harganya berapa. Kemudian akadnya dibayar dengan cara mencicil per bulan sekian. Bila terlambat, tidak ada pertambahan, karena kalau ada pertambahan namanya riba. Jelas ini? Ya, kalau sudah jelas selesai sudah, alhamdulillah. Silakanlah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya menanyakan mengenai goror yang kemarin. Asuransi BPJS hukumnya apa, goror apa enggak? Dan gimana dengan transaksi elektronik seperti jual pulsa, token, dan jangan banyak-banyak, satu aja. Ini yang banyak. Dua gitu Pak. Terima kasih. BPJS goror atau tidak? Ya. Yang kesehatan apa tenaga kerja? Yang kesehatan. Goror. Kemudian transaksi elektronik nggak bisa disambung Pak. Anda kan tanya BPJS goror atau tidak? Saya jawab goror. Ya oke Pak. Tapi apakah haram? Tidak. Goror tapi tidak haram. Iya, tidak haram. Berarti boleh. Tidak haram itu artinya mubah. Mubah. Mubah itu bahasa Indonesianya, mubah bahasa Indonesia kan ya? Boleh Pak ya. Buliah. Boleh. Oke Pak. Allah barik. Nggak bisa dilanjut Pak ya. Kenapa dia boleh? Saya sering mengatakan bahwa BPJS kesehatan itu lebih baik daripada asuransi kesehatan syariah. Jauh lebih baik. Dari sisi mana jauh lebih baik? Asuransi kesehatan syariah, ada atau tidak peserta asuransi kaum duafa, para fakir miskin, orang jompo yang tidak mampu, gratis dan dapat pelayanan kesehatan dari asuransi syariah tadi? Tidak ada. Iya atau tidak? Tidak. Lalu apa yang syariahnya? Yang BPJS, seluruh orang Indonesia, mau fakir miskin, janda, jompo yang tidak mampu, asal punya KTP, bisa nggak dapat pelayanan kesehatan dari asuransi dari BPJS kesehatan? Bisa. Walaupun dia berobat kalau bayar dengan angka ratusan juta gratis. Mana yang lebih syariah? BPJS kesehatan atau asuransi syariah? BPJS kesehatan tentu. Ini dia yang di sini mana tolong menolong yang ada. Di mana kalau Anda bayar uang premi BPJS kesehatan, alhamdulillah Anda nggak sakit-sakit. Ya, jangan sedih. Uang hilang, saya nggak sakit-sakit. Ya udah bagus. Karena uang Anda tidak hilang. Uang Anda tersebut pasti dipakai untuk para fakir miskin dan duafa tadi. Yang jumlahnya kan besar di Indonesia, berapa juta? Di bawah garis kemiskinan berapa juta sekarang? Sampai 20 juta? Sampai 10%? Atau tidak tahu Anda? Saya juga nggak tahu, Anda nggak tahu apalagi saya. Itu semuanya tercover dengan hal tadi. Jelas? Alhamdulillah. Memang ada kesalahan dalam bentuk denda keterlambatan
Yang gharornya sudah terangkat, cuman denda keterlambatan masih ada. Ya, tetapi ketika negara memaksakan, apa boleh buat, hukumnya menjadi boleh. Seorang telah selesai bekerja dan hendak dibayar. Saat ditanya ia ingin dibayar berapa, ia menjawab, terserah Anda mau bayar berapa. Apakah ini termasuk gharar, Ustaz? Iyalah gharar. Sudah selesai bekerja minta bayar berapa? Hah? Dia tukang kuli, mau bayar berapa Pak? 5 juta lah. Wah, kemahalan ya udah $200 US aja lah. Kuli, kok pakai dolar Pak? Saya dulu lama kuli di Amerika, kata dia. Hah? Tapi ya gharar ini. Anda nggak tahu bahwa dia memang walaupun dia kuli tapi punya pengalaman kuli di Amerika, bisa bahasa Inggris, tentu mahal. Harusnya kalau dia duduk jadi native speaker saja di lembaga kursus mungkin lebih dari itu gajinya. Tapi karena panggilan jiwanya sebagai kuli, dia datang sebagai kuli. Ya bayar dia sebagai kuli Amerika. Salah Anda, kenapa main panggil kuli aja? Ternyata kuli mantan karyawan kerja di Amerika. Harus dari awal jelas akadnya. Kecuali Anda tahu hitungan. Kalau untuk mengerjakan umpamanya masang batu per meter jasa sekian, ya, atau berapa per meternya masang dinding batu, semuanya udah ada, dia hanya masang saja berapa? 15.000 cuman dolar atau ribu rupiah? Rupiah 15.000 rupiah per meter. Itu standar. Ya. Anda minta pasangkan dan terpasang oleh dia, atau minta pasangkan bikinkan dinding pagar rumah Anda dari batu seluas umpamanya 100 meter. Kali 15.000 berarti berapa? Hah? 1.500.000. 15 juta kan ya? Masya Allah. Ayo anggap berapa aja lah. Pusing saya untuk. Bilang kata dia berapa aja Pak? Anda katakan biasanya kalau buat masang di batu itu per meter sebanyak 15.000 rupiah. Ini kan ada 100 meter, berarti 1,5 juta. Ya, ini upah Anda. Ini boleh. Jelas? Tapi Anda tahu hitungannya tadi 1,5 juta, Anda bayar 1 juta. Walaupun dia nggak tahu karena dia biasanya kerja di kampung. Kalau di kampung berapa per meter? 5.000 sesuap nasi atau sepiring nasi? Atau sekilo beras? Enggak seperti itu. Dia dari kampung, tukang dari kampung, nggak ngerti dia harga di Pekanbaru. Anda bawa kemari lalu Anda bayar seperti tadi. Anda tahu padahal harga dan kerjanya kerja standar, pekerjaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ya, dengan angka tadi yang Anda tahu normal, Anda bayar 10.000, Anda berdosa. Ya, maksud terserah Bapak itu ya adalah dengan harga pasar. Bukan maksudnya dia ingin dizolimi, atau bisa jadi bukan juga maksud dia ingin menzolimi yang pemberi kerja. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya membeli mobil atau sepeda motor dari barang sitaan leasing, Ustaz, yang dibeli secara cash? Barang sitaan leasing dibeli secara cash. Mobil atau sepeda motor ya? Dia disita kenapa? Mungkin ini mungkin Ustaz tarikan, Ustaz, atau dia terlambat ataupun dia terlambat baik pokoknya atau karena ribanya yang belum dibayarnya? Biasanya sih include semuanya itu, Ustaz. Include semuanya. Biasanya ya. Kalau pokoknya sudah lunas, tapi ribanya belum dibayarnya,
dan nggak mau dia bayar, disita oleh pihak leasing, halal atau tidak leasing sita? Halal atau tidak? Disita ya. Hah? Disitanya Tidak. tidak, Ustaz. Kalau tidak halal berarti dia rampok itu kendaraan. Ya. Lalu Anda beli barang rampokan, berarti Anda penadah atau pembeli? Penadah. Hah? Penadah. Penadah. Halal jadi penadah? Haram, Ustaz. Haram. Jelas? Tapi kalau kita tahu pokoknya, Ustaz, kita beli senilai pokok, kan terkadang ada juga barang yang mungkin sudah rusak sehingga leasingnya cut loss gitu, Ustaz. Kalau Anda bisa memastikan bahwa ada yang kasusnya memang belum sama sekali dia bayar pokoknya, boleh itu Anda beli. Tapi kalau dia sudah bayar pokoknya umpamanya 1/3, 1/4, bagaimana Anda bisa memastikan? Tetap Anda beli dari leasing tadi, Anda tetap menzolimi seharga 1/4 atau 1/3 dari barang yang sudah dibayar oleh orang tadi. Repot kan ya? Ya udah, kalau repot tinggalkan aja yang haram tadi. Yang syubhat tadi tinggalkan sehingga dapat yang halal. Baik. Kenapa DP tidak boleh jika barang tidak ada, sementara akad salam boleh, sementara barang juga tidak ada? Saya kurang paham. Anda tidak paham karena tidak mengerti salam. Salam bukan pakai DP. Seluruh harganya dibayar cash di awal. Karena kalau Anda bayar hanya DP pada salam, batal akadnya. Karena dalam hadisnya fal yuslim, serahkan semua harganya. Jelas? Baik. Bagaimana dengan masyarakat yang saat ini bekerja di bank konvensional dan mau hijrah? Ya. Ini artinya bagaimana orang yang sedang berbuat maksiat dan mau hijrah, sementara keahlian pekerjaan lain belum ada. Apa yang harus dipersiapkan dan tahapan-tahapan untuk hijrah agar bekerja sesuai syariah? Ini dia masih di bank riba, belum hijrah. Apa yang dipersiapkan? Tidak ada yang perlu dipersiapkan kecuali mentalnya. Tapi kalau dia sudah keluar dari bank itu, ya banyak yang bisa dia lakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Tidak pun dia lakukan sesuatu, tidak akan mati dia nggak ada rezekinya. Cipuik tahu cipuik? Keong. Berapa kilometer per jam kecepatan larinya? Wallahu a'lam. Pernah mati kelaparan cipuik? Nggak ada kan ya? Allah sudah tentukan rezekinya semua makhluknya. Ya, jangan Anda takut. Tidur pun kerja Anda, kalau Allah telah menuliskan rezeki, datang sendiri rezeki Anda. Ya, semoga Anda tidak jadi cipuik semuanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan ya ikhwan. Ya. Yang penyebab takutnya adalah karena Anda di dalam dosa besar, bekerja di bank konvensional tadi, sehingga orang yang dalam lingkaran dosa itu syaitan selalu menghias kepada dia. Nanti kalau kamu keluar, bagaimana anak istrimu makan? Apa yang mau dimakan oleh anak istrimu? Ya tetap beras lah, nggak mungkin makan batu. Ya. Dan banyak testimoni ikhwan kaum muslimin yang keluar dari maksiat besar ini, kemudian setelah itu dia rasakan pertama hari keluar adalah kebahagiaan jiwa yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh dia selama bekerja di bank riba tadi. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.